Ya tanya. Bud, berdoa, Bud. Tinggal lagi. Udah jadi sih, mau nggak tahan, mau ketawa. Udah, kita doa. Oke, kita mau berdoa ya. Siap, anak-anak semua berdoa, oke? Oke, Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini dan malam hari di Jakarta, kami mengucap syukur, berterima kasih, di mana Tuhan sudah membimbing kami, memberkati kami, memproteksi kami dalam situasi keadaan dunia yang sangat tidak menentu ini. Kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan sekali lagi Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, di waktu yang sama, baik di Jakarta maupun di Amerika. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami, Tuhan sudah membimbing keluarga besar kami, sehingga kami boleh bisa bersatu sehati untuk bisa mendengar firman Tuhan pada kesempatan ini. Biar Tuhan buka hati pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga apa yang Tuhan mau bicarakan kepada kami, isi hati Tuhan, biar kami boleh terima, dan kami boleh renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kami boleh melayani Tuhan, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam waktu kami ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan beracara. Biar Roh Kudus sendiri yang memimpin jalannya pembelajaran ini, supaya kami boleh dipimpin dan diberikan pengertian dan kebijaksanaan, supaya kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang, udah baca belum? Ayub, buku Ayub tadi. Tadi saya minta kalian baca buku Ayub, udah belum ya? Ya mudah-mudahan udah lah. Setidak-tidaknya kalian ngerti lah ya, apa yang namanya Ayub. Siapa itu Ayub? Banyak kita dari kecil kita sudah sering buka atau pergi sekolah minggu atau mendengar khotbah-khotbah mengenai Ayub. Kebanyakan kita mendengar khotbah mengenai Ayub bahwa Ayub itu adalah orang yang saleh, orang yang bijak, orang yang tahan banting, orang yang takut akan Tuhan. Ma? Ma? Dengar? Itu ada suara apa? Dari Koko Kenny tuh. Si Kenny. Nggak, Kenny. Kenny biasanya Instagramnya suka bunyi begitu tuh. Oke. Mah, ngapain, Mah? Nggak ada suaranya sih, Mama. Hilang. Sakit gak? Nggak ada suaranya sih, Mama. Yung. Operator. Coba ngomong. Yung. Bud, dengeran? Itu apa? Dengar nggak? Dengar. Siap. Dengar. Untungnya mana? Ya udah dengar. Dengar ya. Ya dengar. Ayub berapa? Ayub. Ayub berapa? Ayub berapa? Jangan lihat Ayub berapa. Satu buku dibaca, buku Ayub semua dari pasal 1 sampai 43. Oh iya. Ya, jadi buku Ayub iya. Kayak dihukum. dibaca ya. Udah. Jadi gini, sekarang nggak perlu dibaca, karena kita bacain 1:43, selesainya nanti jam 2 pagi. Oke. Jadi Nggak ikutnya. saya ceritain dulu nih Ayub sedikit supaya kita mengerti cerita secara garis besarnya.
Ayub itu kebanyakan orang-orang kalau khotbah atau guru-guru sekolah minggu bercerita tentang Ayub. Ayub itu adalah orang yang saleh, oke? Orang yang penuh dengan takut akan Tuhan, orang yang tahan banting, di mana walaupun dia dikasih pencobaan, Bilangnya aku nggak boleh main. dia tetap setia sama Tuhan. Nah, itu Aku juga cerita ada. yang sering kita dengar Aku mengenai ngomong lagi Ayub. sama teman aku tiba-tiba dipotong kayak gitu. Ini duit. Dia bingung sendiri kali. Perasaan tadi kan ngajak ngomong. Jadi hari ini kita mau belajar Ayub berlainan, berbeda dengan apa yang kita sering dengar tentang Ayub. Dan ini menjadi catatan penting buat kita. Kenapa? Karena banyak sekali pembicara-pembicara atau pendeta atau guru-guru sekolah minggu itu menceritakan apa yang menjadi kebaikan Ayub. Semuanya yang baik-baik tentang Ayub. Segala sesuatu, semuanya yang wah begini begitu, yang sangat-sangat baiklah mengenai Ayub. Saya mau menceritakan sekarang sisi gelapnya Ayub. Kita akan melihat Ayub itu dari sisi gelapnya dia. Jadi kali ini berbeda. Kita akan belajar kenapa Tuhan pilih buku Ayub ini ada di sini. Pertama yang harus kita ketahui bahwa Ayub itu sampai hari ini tidak ada satu orang pun bisa menjelaskan atau membuktikan dokumen penting mengenai Ayub. Bahwa Ayub itu pernah ada. Sampai hari ini tidak ada yang tahu bahwa Ayub itu pernah ada. Jadi banyak teolog-teolog atau para profesor di sekolah gitu ya, biasanya mereka mengatakan bahwa Ayub itu adalah sebuah cerita legenda. Cerita legenda itu contohnya misalnya Sang Kuria, Tangkuban Perahu. Jadi cerita-cerita seperti itu yang kemungkinan besar tidak pernah terjadi, atau orangnya pun belum tentu ada. Jadi hanya cerita, kayak cerita rakyat. Dan kalau kita mau kalau mau tahu lagi bahwa Ayub itu sebenarnya bukan orang Israel. Ayub itu nggak ada bangsa Israel namanya Ayub, nggak ada. Satu, dia bukan orang Israel. Kedua, teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang si Mama kemana? Oke. Ma, dengar ya? Dengar, Ma ya? Kalau dengar angkat tangan, Ma. Ya udah. Jadi, pertama Ayub itu bukan orang Israel, kedua juga teman-temannya yang 3 orang itu juga bukan orang Israel. Jadi secara dokumentasi bahwa Ayub itu boleh dikatakan sebuah cerita legenda. Tapi Tuhan taruh di dalam firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan taruh. Kenapa? Karena Ayub itu punya cerita yang sangat penting untuk orang-orang seperti kita, orang Kristen. Cerita Ayub itu bukan hanya bercerita tentang bagaimana Ayub itu bisa melewati masa-masa pencobaan yang berat, ya kan? Bagaimana dia itu bisa sampai dikasih percobaan pertama. Dia itu orang kaya, anaknya banyak, ladang-ladang dan ternak-ternaknya itu banyak sekali. Tapi suatu hari, anak-anak Tuhan, termasuk si setan, datang kepada Tuhan. Gitu loh. Mereka meeting besar. Ditanya sama Tuhan, setan kamu dari mana? Si setan bilang, habis dari patroli keliling-keliling ini dunia. Nanti besok hari Senin ya, besok malam kita akan cerita tentang kejadian 2. Nah, kejadian 2 dan kejadian 3, kita akan ngomong soal Ayub lagi, tapi konteksnya lain. Tapi ingat cerita ini, bahwa anak-anak Tuhan, termasuk si setan, itu datang
mau meeting sama Tuhan. Tuhan tanya sama si setan, dari mana kamu? Kata si setan, saya habis keliling, patroli di dunia. Lalu Tuhan bilang, kamu perhatikan nggak hamba aku, namanya si Ayub? Oh iya, terang aja. Tuhan, saya perhatiin dia kaya karena Tuhan kasih dia berkat terus. Katanya. Coba Tuhan ambil berkatnya. Masih nggak si Ayub bisa memuji Tuhan? Maka Tuhan bilang, ya boleh, kamu cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Katanya. Lalu dicobai si Ayub. Bagaimana pencobaannya? Dalam 1 hari. Dalam 1 hari, ingat. Ayub kehilangan ternaknya, kehilangan kekayaannya, kehilangan semua yang ada dalam kekayaan dia itu hilang 1 hari. Belum selesai itu. Anaknya satu-satu mati. Anak pertama mati. Anak kedua mati. Nangis belum selesai, mati lagi anak. Jadi anaknya mati semua dalam 1 hari. Jadi kekayaan dan anak itu hilang dalam 1 hari. Di dalam Ayub 1 dikatakan bahwa, saya baca ini langsung. Dalam kesemuanya itu, pasal 1 ayat 22, jangan lihat, Mak, jangan lihat. Saya bacain aja, Mak. Nggak usah, Mak. Dengar aja. Nanti Mak baca sendiri, oke? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi, sudah digempur, sudah dicobai begitu rupa, dikatakan jelas bahwa Ayub itu tidak berbuat dosa dan tidak menuduh. Dia tidak menuduh Tuhan. Sesuatu yang baik. Udah ada pencobaan tapi tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah menuduh Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, ini hal seperti ini sebenarnya belum selesai lagi. Lalu meeting lagi nih anak-anak Tuhan di surga. Ketemu lagi si setan. Tanya sama Tuhan, setan, kamu liatin si Ayub nggak? Ya, kekayaan sama anak-anaknya sudah diambil, tapi dia masih belum mengutuki Tuhan. Coba Tuhan ambil kesehatannya. Kata Tuhan, ya silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Makanya si Ayub yang kedua kali dikasih lagi pencobaan. Dikasih borok, 1 badan borok. Kalau kita cuma borokan doang sih masih mending. Ini borokannya sampai garuknya harus pakai beling. Jadi dia benar-benar tersiksa hidupnya. Tapi dikatakan lagi di ayat 2, di pasal 2, katakan di sini jelas bahwa Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi mulutnya itu nggak mengutuki Tuhan. Nah, disinilah kita akan belajar sisi gelapnya Ayub. Sebenarnya Ayub itu adalah orang yang munafik. Ayub itu orang yang munafik. Oke? Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Dalam cerita Ayub ini ada 3 hal yang saya mau kasih tahu. Siapa Ayub itu? Dari cerita, kalau kita baca dari ayat 1 sampai akhir 43, kita bisa melihat. Memang posisi positifnya dalam cerita itu banyak. Tapi tidak ada satu orang pun melihat sisi gelapnya dia. Pertama, Ayub itu memiliki pandangan yang keliru tentang Allah. Oke? Dia memiliki pandangan keliru tentang Tuhan. Maksudnya apa? Ayub itu punya kebiasaan setiap pagi setiap pagi Ayub itu selalu bangun lalu memberikan korban persembahan pada Tuhan. Korban persembahannya dia bilang apa? Aku memberikan korban persembahan ini untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Karena dia takut kalau
anak-anaknya dan istrinya berbuat dosa. Jadi yang minta ampun dia, bukan anak-anaknya, bukan istrinya. Sama seperti orang tua. Orang tua selalu berdoa untuk anak-anaknya supaya anak-anaknya diampuni Tuhan. Padahal anak-anaknya nggak tahu didoain, atau anak-anaknya tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau orang tuanya doain, Tuhan akan dengar, tapi anak-anaknya sendiri, kayak kita ini, kalau kita tidak pernah mau bertobat, bagaimana Tuhan ampunin? Betul? Nah, itu yang dilakukan Ayub setiap hari. Setiap pagi dia bangun, naikkan persembahan, untuk apa? Untuk minta ampun supaya Tuhan bisa mengampuni anak-anaknya kalau mereka berbuat dosa. Jadi Ayub punya pandangan keliru tentang Allah dalam arti kata, kalau saya berbuat baik, kalau saya berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, saya akan mendapat berkat dari Tuhan. Jadi dia mau melakukan ini supaya dia mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan itu kayak mesin ATM. Jadi kayak jin botol, kalau di kosong-kosong jinnya keluar, minta apa dikasih. Jadi dia memiliki pandangan bahwa kalau dia tidak berbuat dosa, melakukan yang baik, maka Tuhan akan memberkati dia. Memang betul. Banyak sekali kita lihat bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan diberkati Tuhan karena apa? Karena dia berbuat baik. Orang yang berbuat baik dalam hidupnya pasti Tuhan berkati, walaupun dia belum mengenal Tuhan. Contohnya Ayub. Ayub itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dari mana kita bisa melihat itu? Karena apa? Karena rumus hidup dia, kalau saya berbuat baik, nggak berbuat dosa, maka Tuhan akan memberikan dia berkat. Makanya pada saat pertama kali dia diserang sama setan, kekayaannya hilang, anak-anaknya mati, dia nggak mau berbuat dosa, bahkan mulutnya nggak berani ngutukin Tuhan. Kenapa? Kalau saya kutukin Tuhan, saya pasti dapat celaka dari Tuhan. Berkatnya hilang. Dia bermaksud supaya apa? Supaya dia itu tidak bisa melakukan hal yang salah, supaya berkat itu terus datang. Itu yang ada di pikiran dia. Padahal, kalau kita perhatikan lagi, sebagai manusia biasa nih, ada nggak orang yang kalau kehilangan anak satu aja, itu punya anak berapa? 5, mama. Satu anak hilang, meninggal, sedih nggak? Sedih. Sedih sekali. Belum selesai nih anaknya. 1 jam kemudian, anak nomor 2 meninggal. 1 jam kemudian, anak nomor 3 meninggal. 1 jam kemudian, anak nomor 4 meninggal. Itu terus-terusan meninggal. Orang tua mana yang bisa bertahan kalau satu-satu anaknya meninggal, nggak lama kekayaannya hilang, uangnya habis, segala macam habis dalam sehari. Di dunia ini cuma satu manusia yang bisa mengatakan bahwa semuanya itu Tuhan berikan. Tuhan boleh ambil. Dia bilang, apa yang Tuhan kasih, Tuhan boleh ambil. Di dunia ini cuma satu orang yang cuma berani ngomong, itu namanya Ayub. Tapi, kalau kita lihat lagi, mulutnya sama hatinya itu sama sekali berbeda. Karena sebagai manusia biasa, tidak mungkin orang manusia bisa melakukan hal seperti itu. Karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat berkat dari Tuhan. Jadi dia bertahan. Dia cuma bilang, Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil. Kedua, pada saat dia dikasih borok sama setan, dia bilang apa di sini jelas Alkitab? Bibirnya tidak mengutuki Tuhan. Itu jelas. Bahwa mulutnya itu nggak berani ngomelin Tuhan. Tapi hatinya itu udah mulai sakit dia. Kenapa? Kok udah nggak ngutukin Tuhan, kok dikasih lagi borok? Boroknya lama lagi. Sampai harus garuk-garuknya pakai beling. Perbedaan Ayub dengan anak-anak Tuhan sebelumnya, misalnya Abraham, atau Nuh, atau Daud adalah, kita buka di dalam, saya bacain aja langsung ya, jadi nggak buang waktu.
Di Kejadian Nuh, Kejadian 6 ayat 9. Saya baca langsung dah. Kejadian Nuh ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, persis kayak Ayub orang yang benar, dan tidak bercela. Persis Ayub juga. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Inilah perbedaannya antara Ayub dengan Nuh. Kalau Ayub hanya hidup benar dan tidak bercela, tapi dia tidak bergaul dengan Allah. Apa maksudnya bergaul dengan Allah? Apa maksudnya bergaul dengan Tuhan? Bergaul dengan Tuhan itu artinya apa? Berkomunikasi sama Tuhan. Komunikasi sama Tuhan itu apa? Komunikasi dengan Tuhan itu apa saja, termasuk komplain. Banyak nggak nabi-nabi sebelum Ayub itu komplain? Banyak. Contohnya Nabi Elisa. Dia barusan membunuh 400 itu nabi-nabi palsu, semua dibunuh sama dia. Tapi ada satu perempuan ngejar-ngejar dia, mau bunuh dia. Dia lari ke gunung, minta bunuh diri, minta mati, ketakutan. Komplain sama Tuhan. Tuhan, bagaimana nih? Saya diuber-uber sama orang nih. Saya mau mati. Mendingan mati, dia bilang begitu. Padahal dia baru bunuh 400 orang. Masa diuber-uber sama perempuan, dia takut, lari ke gunung, minta Tuhan tolong. Jadi, hidupnya dia, walaupun ada masalah, dia komplain sama Tuhan. Ada masalah sedikit, dia komplain. Komplain dalam arti kata, dia komunikasi sama Tuhan. Itulah hidup bergaul dengan Tuhan. Ayub tidak melakukan hal itu. Dia melakukan bahwa kalau saya komplain, pasti saya nggak dapat berkat. Ini kalau saya komplain, pasti borok saya nggak sembuh-sembuh. Gitu loh. Jadi, kita melihat bahwa Nuh itu hanya melakukan apa yang baik supaya mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia nggak komplain. Jadi, pertama, anaknya mati dengan kekayaannya hilang, dia nggak komplain. Dia diam aja. Padahal hatinya sakit. Yang kedua, borok. Borok begitu lama. Kok nggak sembuh-sembuh. Teman-temannya datang coba menghibur dia. Nggak mempan. Akhirnya apa? Nggak tahan juga. Dari mana kita tahu dia nggak tahan? Alkitab jelas mengatakan bahwa apa? Ayub komplain. Akhirnya dia komplain juga sama Tuhan. Komplainnya apa? Dia bilang sama Tuhan begini, Tuhan, mendingan saya mati. Dia nggak bilang mendingan saya mati. Dia cuma bilang gini, Tuhan, kenapa saya harus lahir? Kenapa saya harus ada di dunia? Dia bilang, kalau begini caranya. Istilahnya apa? Ngapain saya ada di sini? Mendingan mati aja. Dia udah mulai komplain. Dia udah nggak tahan. Sebagai manusia biasa, inilah manusia. Komplain. Kita harus komplain sama Tuhan. Komplain dalam arti kata bukan komplain yang tidak baik, tapi minta tolonglah, tanya kenapa, itulah komunikasi. Komunikasi sama Tuhan itu apa saja. Kita bebas berkomunikasi sama Tuhan. Apa saja boleh. Jadi, kita itu harus belajar bahwa menjadi orang baik itu nggak cukup. Hanya berbuat baik-baik saja itu nggak cukup. Tapi kita harus punya Tuhan. Kita harus berkomunikasi sama Tuhan. Sampai akhirnya Ayub harus nggak tahan juga. Dia komplain. Nah ini yang dimau sama Tuhan. Poin kedua adalah, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Izinkan apa itu yang namanya pencobaan-pencobaan terjadi atas Ayub. Karena Tuhan tahu bahwa Ayub itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dengan cara demikian, Ayub dipaksa untuk bisa mengenal Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia tahu, bukan dia nggak tahu. Tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dia cuma pikir Tuhan itu sumber berkat, berkat aja yang dia perlu. Dia nggak lihat yang lain. Nah ini poin keduanya, Tuhan berikan pencobaan ini kepada Ayub. Sama seperti hidup kita.
kadang dalam hidup kita penuh dengan pencobaan. Pencobaan-pencobaan kita itu jelas Alkitab mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita lalui tidak akan melebihi kekuatan kita. Sedikit pencobaan yang kita alami saja, walaupun itu hanya sedikit, jangan pernah pakai pikiran sendiri untuk untuk mencari jalan keluar. Utamakan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, pencobaan ini sebenarnya saya bisa lalui tanpa Tuhan. Tapi saya datang kepada Tuhan untuk bertanya, halo Ma, doa syafaat. Yung. Halo. Signalnya jelek, bukannya tidur, signalnya jelek. Oh ya? Oh, ngeheng. Iya. Lek. Halo. Pas halo, banget tuh Bandung. berdua. Lagi posisi kayak tidur. Gak apa-apa. Dalam hal ini, Bangun, Oke. sudah malam. kita mesti ngerti nih kalian semua. Ingat, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, firman Tuhan, oke? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu, kalau sedang diberikan, ada satu makhluk yang tidak suka. Namanya si setan. Udah balik, Mah? Dengar ya. Tadi Mama bilang, saya barusan bilang sama anak-anak bahwa pada saat firman Tuhan diberikan, ada satu makhluk yang tidak suka dengan ini. Namanya si setan. Besok, kita akan lanjut di Kejadian 2. Kita akan belajar tentang hal ini. Oke, kita akan belajar tentang si setan. Oke? Kejadian 2 dan Kejadian 3. Jadi ini satu makhluk yang nggak suka kalau ada anak-anak Tuhan berkumpul, mendengarkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Dia nggak suka. Makanya aneh-aneh, ntar ada technical difficulties lah, internetnya jelek lah, segala macam. Itu dia punya urusan. Tapi jangan khawatir. Yesus sudah mengalahkan ini setan ini di kayu salib. Yesus sudah menginjak kepala ini. Kepala ular ini sudah diinjak sama si Tuhan, sama Yesus. Jadi jangan takut. Yesus kita jauh lebih besar. Nah, lanjut. Jadi kenapa Tuhan memberikan apa yang terjadi buat Ayub? Memberikan izin supaya ini semua terjadi kepada Ayub. Supaya apa? Supaya Ayub bisa komplain. Supaya Ayub bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Dia hanya mengenal Tuhan supaya Tuhan itu seperti apa? Jin tomang gitu. Kayak jin. Minta apa dikasih. Yang penting berbuat baik. Enggak. Tuhan nggak mau itu. Jadi poin kedua adalah Tuhan memberikan izin bahwa Ayub itu diberikan kesempatan untuk menjalankan pencobaan-pencobaan ini. Tapi Tuhan tahu bahwa Ayub bisa melewati itu semua. Karena apa? Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Dia tahu kekuatan kita. Dia tahu kekuatan Ayub. Makanya kalau ada pencobaan datang, walaupun kalau ada pencobaan datang, ingat, ini penting dalam hidup kita. Setiap pencobaan yang datang dalam hidup kita, walaupun hanya kecil, yang kita bisa hadapin, jangan pernah melupakan Tuhan. Selalu datang kepada Tuhan. Selalu. Ingat, apapun itu pencobaannya, selalu datang. Tuhan, saya mendapatkan pencobaan. Saya tahu pencobaan ini saya bisa lewati. Saya bisa. Tapi saya mau kasih tahu Tuhan bahwa saya mau menggantungkan hidup saya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan izin Tuhan pencobaan yang kecil ini bisa datang supaya saya ini bisa datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik, mengenal Tuhan lebih dalam. Itulah arti semuanya. Jadi sisi gelapnya Ayub itu tidak mengenal Tuhan dengan benar. Yaitu menganggap Tuhan itu seperti suatu wadah yang bisa ngasih dia berkat terus. Yang kedua, Tuhan berikan dia izin untuk dicobai sama iblis. Supaya dia bisa mengenal Tuhan lebih baik.
Dan akhirnya terbukti bahwa Ayub itu beneran komplain sama Tuhan. Bahkan di akhir cerita, apa yang dikatakan Ayub? Dia jelas-jelas mengatakan bahwa dulu aku mengenal Tuhan. Aku mendengar tentang Tuhan. Dia hanya dengar tentang Tuhan. Jelas firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Aku mendengar tentang Tuhan, tapi sekarang aku melihat Tuhan. Jadi dia ada komunikasi dengan Tuhan. Di ayat 3 sampai di ayat 43 itu, dia ngomong-ngomong sama teman-temannya. Teman-temannya kasih nasihat, ternyata teman-temannya juga nggak bisa mempan. Akhirnya dia komplain sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan begini begono. Sampai akhirnya dia mengenal Tuhan. Dia melihat Tuhan. Dan dia sadar kesalahan dia. Dia sadar akan kelemahan dia. Jadi akhir ceritanya bahwa si Ayub mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Oke, itu 2 poin. Poin ketiga, saya akan lebih cepat lagi. Poin ketiga adalah Ayub memiliki pesan yang dalam dan penting bagi orang Kristen dewasa ini. Kenapa saya katakan bahwa cerita Ayub ini penting buat kita orang Kristen? Sebenarnya Tuhan menaruh cerita Ayub ini untuk siapa? Untuk orang-orang yang merasa hidupnya benar. Untuk orang-orang yang merasa hidupnya itu udah dekat sama Tuhan. Yang hidupnya benar dan dekat dengan Tuhan siapa? Yang seperti saya ini, ya seperti pendeta, seperti gembala sidang. Seperti siapa lagi? Guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar di sekolah teologi ya. Orang-orang yang merasa sudah tahu tentang firman Tuhan. Jadi cerita Ayub ini khusus untuk orang-orang Kristen yang apa? Yang merasa dirinya tuh jalannya udah ngambang. Udah dekat sama Tuhan katanya. Padahal dia tidak mengenal Tuhan. Padahal dia tidak pernah tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Cerita ini diberikan Tuhan buat siapa? Buat kita. Buat kita orang-orang Kristen. Terutama pengajar-pengajar. Kayak lu, Bud. Kayak kamu, Budi. Kita berdua pengajar. Kita dituntut lebih dari Tuhan. Supaya kita bisa, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apapun masalah kita, apapun percobaan kita, apapun yang kita hadapi, kita harus mendahulukan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ada masalah ini. Saya tahu masalah ini nggak gitu besar. Tapi saya mau kasih tahu Tuhan, jalan ceritanya gimana nih Tuhan. Bagaimana saya punya, menurut saya solusinya seperti ini. Kemungkinan besar solusi kita benar. Kemungkinan besar kita bisa melalui solusi pikiran kita. Tapi jalannya Tuhan beda. Mungkin solusinya Tuhan lebih efektif. Mungkin solusinya Tuhan jauh lebih baik. Tentu jauh lebih baik karena Dialah Tuhan. Karena kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita hadapi harus kita tanya dulu kepada Tuhan. Apapun itu. Contoh, saya selalu memberikan contoh saya sendiri. Contoh, misalnya saya lagi ngurusin surat gitu ya. Saya juga nggak tahu ini coronavirus. Gara-gara coronavirus apa? Hilang si Mama. Sabar ya, tungguin si Mama. Orang sabar dikasihi Tuhan. Itu si Mama ngetimnya salah orang sih. Yang satu itu ikan pesut lagi tidur. Ngetimnya masih siung gitu. Benar-benar gila. Sen, Ikan pesut. Sen, lu punya internet lu pasangin ini, Sen, pasangin wifi booster di bawah. Enggak ngaruh. Itu kalau dia jelek, gue juga jelek sama.
Emang kalau lagi jelek, IndiHome lagi jelek. Enggak, Lagi rame kali. mungkin. Kalau lu jelek, dia nggak mungkin mati. HP-nya. Kalau Tuh, dia ada lagi. Enggak, kalau dia jelek nggak mungkin mati. Iya. Ikan pesut bangun. Mana Operator bangun, operator. Dong. Iya, dong. Dong. Oke, bagus nggak, Yung? Coba, lu punya wifi signalnya bagus nggak? Berapa garis, Yung? Sisir dong. Wah, matanya segar tuh Tua, kayaknya. tua. Sam, lu punya signal berapa? Berapa garis? Nah, hah? Gua masuk itu. Wifi Kenapa? berapa garis wifi lu? Full. Nih WiFi gue di belakang gue nih, tuh di atas tuh. Tuh. Ya, apalagi di belakang lu. Udah pasti kenceng udah. Enggak, ya kalau lagi jelek sama. Tadi kan gue jelek juga, nggak selalu. Ya, Kalau apaan lagi sih? jelek. Yung cuma 2 garis itu. Indovision ya? Baru, kalau dia kan udah apa? Indovision mana ada tahu. IndiHome. IndiHome. Yung, Oh, Indovision. gua punya bagus ya. Bagus. Kita lumayan stabil. Yung. Dong. Gua titipin iPad tuh, Yung. Ya udah Berapa lanjut ya? deh. Apa? Buat Lanjut. gua kasih iPad Ya kan. ngomongnya lanjut dulu, ntar baru ngomong lagi. Wifi-nya itu emang kayak gitu, aku juga sering. Nggak harus di bawah, gue di atas juga jelek. Suka jelek. Di kamar aku, biarpun iPad nggak buat bisa apa sih, Yung? semuanya, nggak bisa semuanya, tapi masih kayak jelek, bolak-balik gitu, mati-mati sendiri. Ya, buat Yung, iPad buat apa iPad? Orang sinyalnya ini bukan ininya. Udah lanjut deh. mana sih Mama? Lanjut. Hah? Kencing, Mama. Mama lagi time out. Time out. Nih, jagoannya datang nih. Tadi sampai mana? Ada yang ingat nggak sampai mana? Sampai mati. Sampai mati itunya. Sampai mati. Jadi, poin ketiga adalah cerita Ayub ini diberikan Tuhan untuk orang-orang seperti kita. Oke? Orang-orang yang dituntut lebih. Contohnya saya sama Budi. Saya tadi contohnya, oh ya tadi ingat lagi. Contohnya saya. Lagi coronavirus begini, ngurus surat misalnya. Mau minta surat gitu sama pemerintah Amerika misalnya. Gimana? Orang pengangguran makin banyak. Di Amerika pengangguran makin banyak. Kenapa harus ngasih orang lain? Satu, belum selesai, ekonomi berantakan. Misalnya disponsor orang, yang sponsorin nilai uangnya makin turun. Masalah nggak buat saya? Masalah. Bikin surat susah sekarang. Apalagi yang dari Indonesia. Indonesia mau bikin surat kemari. Waduh. Pasti ditolak 100%. Orang-orang Cungko sekarang nih sekolah di Amerika, orang-orang Cungko sekarang nih mau sekolah udah lulus dari sini, sekolah yang terkenal, lulus disuruh pulang. Nggak boleh tinggal di sini. Itu presidennya nggak suka sama orang Chinese. Gitu loh. Nah, bagaimana dengan kasus saya? Belum selesai, ini lagi ribut gede-gedean. Ekonomi belum beres, ini ribut semua ada apa itu namanya? Demo, iya, di Amerika gede-gedean, semua dibakar. Kebakaran ya itu. Kebakaran ya. Kerusuhan. Tuhan, Bukannya Floyd itu George Floyd. Bukannya lagi gede George Floyd itu. iya. Nah, jadi gimana? Itu serem banget. Kasusnya sama Ayub. Sama nggak kasusnya sama Ayub saya? Sama. Ini belum selesai, corona belum selesai, sekarang kerusuhan. Apa itu namanya? Bukan kerusuhan. Apa namanya? Unemployment. Orang nganggur. Itu belum selesai. Ada lagi yang orang-orang yang mau minta itu nggak dikasih. Ntar ada lagi. Sama kayak saya, belum selesai satu. Ini saya lagi ngurusin surat, saya lagi mikir. Kira-kira dapat enggak ya? Gitu loh. Tapi saya belajar dari kasus Ayub. Yang saya doakan sama Tuhan. Tuhan, komplain saya. Jujur saya ngomong, kalau saya berdoa tuh kayak ngomong sama Tuhan. Saya komplain ini, Tuhan, ini gimana ya? Ini, kalau menurut pikiran kita ini udah nggak mungkin. Mustahil. Mustahil beneran. Gitu loh. Saya kalau jadi
orang pemerintah juga nggak akan saya kasih ini orang, beneran. Itu mustahil. Tapi saya belajar. Belajar apa? Tuhan sudah memimpin saya sampai hari ini. Tuhan sudah memberikan apa yang saya butuhkan sampai hari ini. Apapun itu masalah saya serahkan semua kepada Tuhan. Contoh, bagaimana saya bisa ke Amerika ini, gimana caranya? Kalian sudah tahu ceritanya. Sesuatu yang tidak mungkin. Mustahil istilahnya. Tapi saya sampai di sini. Gitu, ya kan? Jadi, setiap orang punya cerita masing-masing. Tapi bagaimana cerita itu dibungkus ceritanya, gimana? Dibungkus dengan Tuhan, atau dibungkus dengan pribadi sendiri. Oh, ini karena kehebatan saya. Oh, karena saya pintar. Oh, karena saya melakukan ini semua. Oh, karena saya. Tapi Tuhannya mana? Kita orang Kristen ngomong apa-apa, saya, tapi Tuhannya mana? Gitu loh. Kalau kita bilang, ini karena anugerah Tuhan. Karena ini Tuhan, pemberian Tuhan. Karena ini semua dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa datang ke negara ini, belajar tentang firman Tuhan ternyata. Saya kok tinggal di Indonesia, boro-boro begini. Saya kok tinggal di Indonesia, boro-boro nih yang namanya ngajar seperti ini. Saya kok tinggal di Indonesia, boro-boro bisa ngumpulin keluarga seperti ini. Oh, saya tinggal di Indonesia, belum tentu hidup saya boleh dikatakan sedamai sejahtera seperti sekarang ini. Tuhan punya rencana ke depan. Tuhan tahu masa depan kita. Bagaimana kita tahu masa depan kita? Hari ini kita tahu masa depan kita. Masa depan kita, kalau kita berjalan bersama Tuhan, apa yang kita dapat hari ini akan terus dipelihara Tuhan. Asal kita nggak mintanya aneh-aneh. Contoh, banyak orang tuh nekat. Ikut Tuhan itu nekat. Ini kasusnya orang-orang Kristen yang garis keras. Ada yang bilang, jadi orang Kristen itu harus, apa itu namanya, ekstrim. Garis keras. Kayak misalnya saudara-saudara seberang kita jadi orang-orang yang ekstremis, radikal. Pertanyaannya, coba cari satu Alkitab. Cari nih, 66 buku. Ada 66 buku nih, semua total 66 buku. Kalau ada yang tahu, 66 buku. Kalau perjanjian lama berapa buku, perjanjian baru berapa buku? Ada yang ingat? 66 buku? Nggak ada lah, cuma saya tahu. Jadi 2733. ya 2733. 3327. 66 buku. 9. Salah. 3927. Oh, 33, 3927. Apa sih? 927. Oh, Alkitab. Oke, aku mikir. 9. Hah? Ya benar, 65. 66. Jadi 3927. Ya benar, jadi 66. Ya. Benar, kalau dijumlahin 66. Di dalam Alkitab ini nih, ada 66 buku. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Ada satu buku, nih satu buku. Dalam 66 buku, ada satu buku yang isinya 66 pasal. Ada ingat bukunya siapa? Yuk. Ada 66 pasal juga. 66. Satu buku, ada 66 buku. 66 buku, misalnya buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Zakaria, Malaiki, Amsal, segala macam. Itu ada 66 buku totalnya. Tapi ada satu buku yang isinya 66 pasal. Ada yang tahu bukunya siapa? Yesaya bukan sih? Siapa? Yesaya. Ya, betul. Ye- Itu tahu dari mana? Dari Google. Oh enggak kan, aku dulu udah pernah kelarin Alkitab soalnya dulu di gereja aku ada program itu juga. Luar biasa. Pertanyaannya kayak nih. 66 buku dari Yesaya itu maksudnya apa?
Apa Kenny? Maksudnya? Ya, maksudnya 66 buku Yesaya itu apa maksudnya? 66 pasal dari Yesaya itu maksudnya melambangkan apa? Nah, itu aku nggak tahu sih. Cuman, ya aku nggak tahu sih kalau itu. Nah, saya kasih tahu. Papa, Kalau kita melihat Perjanjian Baru, Yesus membuka gulungan kitab siapa? Kitab Yesaya. Artinya apa? Zaman dulu, Alkitab kecil itu namanya Yesaya. Buku Yesaya itu dianggap Alkitab kecil. Karena apa? 66 buku itu ngomong soal yang namanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Barunya di mana? Tentang Mesias. Tentang dia yang akan datang. Itu 66 buku. Jadi 66 buku itu memang didesain sama Tuhan khusus untuk zaman dulu punya orang. Orang bilang, punya nggak zaman dulu Alkitab? Ada, tapi namanya nggak kayak sekarang. Alkitab kayak gini. Namanya buku Yesaya. Oke, nah lanjut. Jadi Ayub ini bercerita tentang kita nih orang Kristen. Orang-orang munafik. Yang kelihatannya hebat, kelihatannya mau membanggakan diri, maunya ini saya ini orang baik. Apalagi banyak sekali orang pendeta-pendeta besar, kalau ada orang seperti misalnya kayak Sandy lah misalnya, atau kalau si Yung lah, datang ke pendeta besar, ngasih tahu aja satu ayat ke si pendeta. Apa pendetanya bilang? Ah, kau ini masih kecil, anak baru gede kemarin, sombong. Padahal firman Tuhan. Yang diberikan kepada pendeta itu adalah firman Tuhan. Yang artinya firman Tuhan itu jauh lebih besar dari si pendeta itu. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Tapi dianggap remeh. Saya ini belajar. Belajar apa? Kalau ada orang menegur saya pakai firman Tuhan, walaupun itu nggak benar buat saya, tapi karena itu firman Tuhan, saya harus dengar. Karena apa? Karena itu firman Tuhan. Kalau benar-benar firman Tuhan ya, maksudnya ada ayatnya gitu. Kalau cuma ngomong, ada tertulis begini-begini, di mana ayatnya Pak? Maaf, kasih tahu saya. Oh, di Matius 4 ayat 34 gitu misalnya. Saya buka, oh iya benar. Ya, saya mau dengar Bapak mau ngomong apa. Kadang Tuhan mengirim orang untuk memberitahu kita. Lewat siapa aja? Kadang-kadang lewat anak kecil. Mungkin kadang-kadang si Keke mungkin dia baca Alkitab, dia kata, Papak, ini ada ayat Alkitab begini-begini. Tiba-tiba kita merasa tergampar. Waduh, Tuhan ngomong lewat anak kecil. Bisa. Kenapa nggak bisa? Jadi, tapi banyak sekali pendeta-pendeta atau penginjil atau gembala-gembala sidang yang besar-besar selalu ngeritik orang pakai firman Tuhan. Ada yang begitu juga, bukan nggak ada. Ngeritik orang pakai firman Tuhan ada banyak. Nah, tadi kembali lagi ke radikal. Cari di Alkitab, satu Alkitab yang ada tulisan bahwa orang Kristen harus radikal. Kalau gurunya yang namanya Yesus Kristus itu orang radikal, dia nggak akan disalib. Radikal itu apa artinya? Radikal itu misalnya kayak orang-orang seberang, misalnya orang Muslim, maaf gitu ya, yang pendidikannya nggak benar, pasang bom, meledak, taruh orang bom di sana, itu radikal. Supaya apa? Oke, lu harus jadi Kristen. Kalau nggak jadi Kristen, gue potong leher lu. Nah, itu radikal. Lu harus jadi Kristen. Kalau nggak Kristen, lu gue tembak kepalanya. Nah, itu radikal. Ada nggak Kristen radikal? Ada dulu. Di mana? Di Irlandia. Irlandia sama Inggris tuh berantem berdua. Satu Katolik, satu Protestan. Ini tukang ngebom, dibomin semua. Itu sama-sama orang Kristen. Ada nggak orang Kristen teroris? Ada. Kenapa nggak ada? Irlandia itu dulu. Irlandia Utara bilangnya. Jangan bilang nggak ada. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau Yesus radikal, waktu dia mau disalib, karena dia Tuhan, gua tampar, jadi cacing semua orang. Siapa yang pernah ditampar jadi cacing? Pernah dengar ceritanya orang ditampar sama Tuhan jadi cacing? Ada nggak di Alkitab? Ditampar. Ayo, Mabel palanya gini-gini, baca tahu dong. Siapa? Siapa? Coba. Ayo Google. Pakai Google, cari. Jadi kalau ngomong kita harus ada ayatnya.
Siapa? Ayo. Dimakan cacing. Ayo buka. Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Ada yang bisa baca langsung? Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Kisah Para Rasul 12 ayat 23. KPR ya. KPR ya. Para Rasul itu KPR ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 23. Ada yang bisa langsung baca? Aku. Ya langsung. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan yang karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Nah, siapa orangnya? Herodes. Yes. Herodes. Raja Herodes. Ditampar Tuhan, dimakan cacing. Kalau Tuhan radikal seperti itu, Yesus datang ke dunia ini pakai istilah radikal. Lu nggak jadi Kristen, nggak percaya gue potong leher lu. Lu nggak jadi, gue taruh bom dibelah dua. Siapa yang begitu? Ada nggak? Ada agama yang seperti itu. Saya nggak mau sebut agamanya apa. Ada. Itu radikal. Yesus mengajarkan kasih. Oke, Yesus, Allah adalah kasih. Yesus mengajarkan kasih. Kamu ditampar kiri, kasih kanan. Kamu susah nih, orang miskin, orang kita kekurangan masih bisa ngasih, upahmu besar di surga. Jadi orang Kristen itu bukan nggak mau ngasih, harus ngasih. Apapun itu. Janda miskin itu ngasih apa? Ngasih hidupnya, walaupun hanya 2 keping. Saya lagi belajar bagaimana mengasihi orang. Mengasihi orang itu bukan berarti saya harus kasih uang. Bukan. Mengasihi orang itu kita mempunyai kasih atas hidup seseorang. Orang itu sakit, kita nggak bisa kasih uang, kita bisa doakan. Banyak orang berpikir bahwa mengasihi kasih itu harus kasih uang. Enggak. Semua yang namanya murid-murid Yesus, ada 12-12-nya, pergi mengabarkan Injil, memberikan kasih. Kasih pelayanan, bukan kasih uang. Mereka datang nggak bawa apa-apa, cuma baju sama celana doang. Tapi mereka memberitakan kabar baik itu kepada setiap orang. Itu yang hilang dalam orang-orang Kristen, terutama orang-orang yang tinggi-tinggi jabatannya. Itu hilang dalam hidup mereka. Nggak ada. Nah, itulah cerita Ayub. Oke? Jadi saya mau kasih konklusinya, saya kasih apa sih konklusi? Lupa bahasa Indonesia. Kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah satu, bahwa Ayub itu tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dan pada akhirnya dia mengenal Tuhan dan melihat Tuhan. Bahkan, jadi ingat, kita buka di Ayub pasal 43. Ayub 43 nih, saya bacain langsung ya, ayat pasal 43 nih. Jadi, keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Jadi, pada akhirnya Ayub bertobat, Tuhan memulihkan kembali hidupnya. Kekayaannya diberikan 2 kali lipat. Anak-anaknya juga dikembalikan 2 kali lipat. Bahkan dikatakan di sini, Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oke? Terus, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya lebih daripada jadi Tuhan memberkati Ayub tuh lebih daripada sebelumnya, kambing segala macam, dan anak perempuannya itu adalah yang tercantik di antara seluruh negeri. Nah, ini penting, ada di ayat 15. Ayub 42. Coba siapa Mabel baca Ayub 42 ayat 15. Atau Nia punya Alkitab nggak? Ayub 42 ayat 15. Ini penting nih buat perempuan-perempuan. Siapa yang mau baca? Mabel atau Nia? Saya. Ya, ayo langsung. Jadi. Ayub berapa? Ayub berapa? 42 ayat 15. Ayat 15. 15.
42 ayat 15. Ya. Dibilangin jangan, dia belum dapat. Udah tuh Nia. Ya, Nia baca langsung. Baca aja. Di seluruh negeri tidak terdapat Coba stop, jangan banyak ribut. Si Cici baca dulu. Ayo, langsung. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Nah, Sudah stop. Ingat. Nih, penting. Ayub bukan hanya mengenal Tuhan dan melihat Tuhan, tapi pengenalan Ayub itu melebihi kita orang Kristen. Dia menerobos apa yang namanya tradisi. Tradisi apa? Zaman dulu, zaman perjanjian lama, perempuan itu nggak ada artinya. Perempuan itu nggak ada nilainya. Nggak ada sama sekali. Di mana terobosannya? Di ayat 15 ini. Jelas dikatakan bahwa dan mereka, anak-anaknya yang cantik-cantik semua itu, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka, dikasih kehwe. Milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Zaman dahulu yang namanya kehwe, warisan, itu semua jatuhnya ke laki-laki. Nggak ada perempuan. Nggak ada sama sekali. Tapi karena dia sudah mengenal Tuhan dengan benar, bukan hanya dia melakukan sesuatu yang benar dengan Tuhan, tapi dia terobos jauh melebihi itu. Dia terobosnya namanya tradisi. Nggak mungkin yang namanya anak perempuan itu dapat warisan. Nggak mungkin. Tapi dia berikan itu buat anak-anak perempuannya. Itulah hasil bagaimana kita mengenal Tuhan jauh lebih baik dan kita akan mendapatkan sebuah terobosan baru. Ngomong soal terobosan baru, kita akan belajar mengenai terobosan ini minggu depan. 3 hal bagaimana Tuhan mau pakai kita semua ini, membuat terobosan-terobosan baru. Ada 3 hal, oke? Ingat 3 hal minggu depan. 3 hal bagaimana Tuhan mau pakai kita semua ini, anak-anak mama dan cucu-cucu mama, ya ponakan, membuat terobosan baru. Kita akan belajar minggu depan. Itu sudah siap-siapkan. Oke, jadi kesatu, pengenalan akan Tuhan penting. Nomor 2, Tuhan berikan izin pencobaan itu datang. Tujuannya apa? Supaya kita mengenal Dia lebih baik. Yang ketiga, cerita ini untuk kita supaya apa? Jangan sombong. Supaya kita jangan pernah melakukan semuanya itu kita. Tanpa ini lehernya kena angin. Tanpa melibatkan Tuhan segala sesuatu dalam hidup kita. Oke? Jadi itu jelas 3 hal. Dan saya harap malam ini kita belajar sebagai orang Kristen. Minggu lalu kita belajar bagaimana hidup menjadi cermin seperti Kristus. Oke? Dan harus kita lakukan. Jangan hanya mendengar. Kita bukan hanya pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman. Pelaku firman itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah merasa malu melakukan yang namanya kehendak Tuhan. Dulu saya pernah berpikir, aduh, ntar dianggapnya, sok suci lu, sok ini lu, mentang-mentang lu belajar firman Tuhan lu, mentang-mentang lu sekolah seminari, lu mau berubah gini. Tuhan rubah hidup saya. Bagaimana saya tahu saya berubah hidupnya? Karena ada orang yang bicara. Ada orang yang ngomong langsung ke saya. Bukan di depan saya, di depan orang banyak. Bagaimana cara ngomongnya? Pertamanya saya merasa tersinggung. Dia bilang gini, si Syungsen, nah sekarang beda, nggak kayak dulu. Wah, ngomongin saya, depan orang-orang banyak. Nggak kayak dulu. Dulu mah nggak kayak begini. Dulu mah rada kelotokan, begini, begini. Sekarang mah beda dia mah. Saya berpikir, kenapa ya saya berbeda? Kenapa saya berbeda? Kenapa orang bilang saya berbeda? Saya merasa tersinggung. Tapi setelah saya pulang, saya pikir-pikir lagi. Tuhan sudah merubah hidup saya. Sehingga saya berbeda. Saya berbeda dari hidup yang duniawi kepada hidup
yang sesuai dengan kepentingan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang saya pancarkan ini adalah kemuliaan Tuhan. Dan itu terbukti bahwa sekarang ini Tuhan berikan saya tanggung jawab untuk memberikan pengajaran seperti ini. Tuhan mampukan saya untuk bisa memberikan pengajaran seperti ini. Dulu boro-boro mau lakukan ini, kepikir juga enggak. Sekarang saya bisa lakukan untuk keluarga. Saya habis ini, ntar jam 7 malam, orang gereja. Habis jam 7 malam, besok pagi, kalian nih lagi nih. Kita belajar Kejadian. Besok. Hari Senin. Habis Senin, Selasa, ada lagi satu grupnya si Licu. Sibuk, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kerja. Minggu, begini lagi kita. Senin, ada lagi ntar malam. Jadi hidup saya sibuk. Sibuk ngapain? 3 hari melayani Tuhan, 4 hari belajar kerja. Jadi Tuhan berikan kesempatan itu. Tuhan tambahkan pelan-pelan. Tuhan akan berikan kalau kita setia, apa yang kita ajarkan untuk Tuhan, segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan tambahkan hari lepas hari. Saya nggak minta tambahin duit loh, enggak loh. Saya minta Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Saya butuh jiwa. Saya nggak butuh duit, nggak butuh. Karena finansial saya ditanggung Tuhan, saya yakin. Benar-benar ditanggung Tuhan. Nggak mungkin lah saya bisa hidup kayak begini kalau Tuhan nggak kasih semua. Itu urusannya Tuhan. Urusannya saya sekarang adalah bagaimana memperlengkapi saudara-saudara nomor 1 firman Tuhan dengan benar. Supaya kita seperti Ayub, kita kenal Tuhan dengan benar. Oke? Jadi hari ini selesai, kita belajar bagaimana Ayub, bagaimana hidup kita harus dirubah. Dan seperti biasa, saya mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak bisa dikatakan orang Kristen kalau kita tidak pernah berubah. Kita harus berubah. Berubah, ingat, kita harus berubah. Apapun resiko dan konsekuensinya kita harus berubah. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kalau kita tidak pernah berubah, sudah saya kasih tahu warningnya hari ini. Jangan sampai kita tidak diangkat sama Tuhan. Berubah itu tidak instan. Dengerin. Kenapa? Berubah itu tidak cepat. Berubah itu step by step-nya. Tuhan akan pimpin. Yang penting kita mau. Kita mau berubah. Sakitnya ini sakit. Kita berdoa semalam untuk berubah. Berubah ke arah yang terbaik. Dari yang jahat menjadi baik. Dari yang baik menjadi lebih baik. Dari lebih baik menjadi ke arah kesempurnaan dan akan disempurnakan Tuhan pada saat Tuhan datang kedua kali. Oke? Ada pertanyaan? Syung, nanti bilangin dia orang tuh. Hari Senin yang mau ikut gabung lagi, Syung. Kan Senin ada lagi kan kita? Senin jam 8. Kemalaman kan jam 8 kira-kira. Ya kalau lagi libur mah kagak. Kalau hari biasa kemalaman. Jam 8 kita akan bedah kejadian 2 dan kejadian 3. Kita akan bedah. Semakin kita bedah, dia akan semakin semakin seru. Emang lu, Syung, hari Selasa, hari Senin jam 7 bisa? Ya kayak gini, jadi gini. The reason, alasannya kenapa gue mau jam 8, karena gue bisa bangun lebih agak siang sedikit. Tapi kalau lu mau bangun jam 7, bisa juga. Gue bangun lebih pagi. Kayak sekarang nih, misalnya. Semalam gue tidur jam 1. Gue tadi jam 6 gue udah mesti bangun. Siapin segala sesuatu. Karena apa? Karena hati saya ini mau melakukan untuk Tuhan. Walaupun sedikit pusing-pusing karena tidurnya kurang. Tapi saya tahu pusing-pusing ini akan hilang dengan begitu. Dengan Jangan dong, Dek. Tuhan akan berikan kita kekuatan. Orang kan lihatnya silo. Kamu rese banget. Jadi, Dia cuma lihat doang. Saya mau berkorban buat saudara-saudara saya, dan saya berharap saudara-saudara juga mau meluangkan waktu mendengarkan apa yang Tuhan mau. Amin. Itu penting. Jadi kalau ada satu orang berkorban, yang lainnya mau dengar dengan baik. Gitu. Jadi kalau mau belajar lagi, mau jam 7 boleh. Mau jam 7 besok, nggak apa-apa, saya bangun lebih pagi. Gitu. Toh saya udah siapkan ini baru udah kapan-kapan. Jadi saya tinggal anyway, anytime.
Gitu loh. Dan sekarang saya Besok masuk kerja nggak? besok nggak kerja karena maka saya pilih hari Senin. Kalau lagi libur gini saya pilih Senin nggak kerja karena biasanya sekolah. Biasanya saya sekolah. Oh, Gitu. Jadi kalau sekarang ini karena lagi liburan gini, misalnya ada waktu sedikit, nah saya belajar apa? Bikin kartun itu, yang kartun buat anak-anak. Jadi saya mau melakukan sesuatu yang benar gitu, yang bisa berguna bukan buat kita orang, juga berguna buat anak-anak. Gitu. Saya mau belajar pelan-pelan, gitu, sedikit-sedikit. Jadi hidup saya ini full, banyak kerjaannya, gitu loh. Yang nggak bengong, nganggur, nggak ngapa-ngapain di rumah, makan, tidur, nggak jadi babi udah bagus. jadi babi tuh, dengar. Nggak jadi babi, Pak. Gitu. Jadi ada kegiatan. Jadi kita juga otaknya nggak negatif hidupnya. Orang kalau banyakan bengong diam di rumah negatif. Nggak kreatif. Jadi kita belajar kreatif. Hidup harus kreatif. Gitu. Oke. Jadi besok mau jam berapa, Bud? Jam 7? Nggak dengar. Kena mute. Iya. Jam 7 boleh. Cuma untung. Lu kalau sanggup jam 7, gue standby jam 7. Nggak sanggup ya jam 8. Soalnya gini. Posisinya kan yang berat lu. Gue mah gampang. Ya gini, kalau orang jam 7. Gue masih libur kantor mah. Ya nggak apa-apa, gue jam 7 nggak masalah. Nggak masalah sama sekali, nggak ada masalah. Jadi, besok jam 7. Nggak ada bedanya, beda jam setengah jam. Jam 7 jam pagi supaya apa? Supaya mama juga nggak kemalaman, ya kan Maya? Nanti mama doa siap sama antar. Mak. Hai. Mumpung libur nggak apa-apa. Nanti kan tanggal 10 masuk lagi. Iya, makanya dia setiap hari libur. Sebelum kita melanjut ngobrol-ngobrol, kita doa dulu. Tutup doa dulu ya. Iya. Ya, kita doain. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami mengucap syukur, kami belajar bagaimana kami harus mengenal Tuhan jauh lebih baik. Kami harus mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan begitu baik buat kami. Kami diberikan kesempatan untuk bisa melihat dan merasakan pencobaan dalam hidup kami, tapi itu bukan menjadi halangan kami untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami supaya kami terus berkomunikasi dan bersekutu dengan Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami mau mementingkan Tuhan. Kami mau belajar menaruh seluruh hidup kami, pikiran kami, dan hati kami pada Tuhan. Sehingga hidup kami ini bukan kami lagi, tapi Tuhan, Yesus Kristus yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas saudara-saudara kami, keluarga besar kami yang sudah mau meluangkan waktunya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan pelihara keluarga mereka masing-masing, apapun kebutuhan mereka, yang mereka sedang ada pencobaan atau masalah dalam hidup mereka, tapi Tuhan tetap pelihara sampai hari ini. Kami mengucap syukur dan kami tidak akan lupa bagaimana Tuhan dalam sejarah hidup kami, Tuhan sudah membimbing kami sampai hari ini. Dan kami percaya pimpinan Tuhan dan bimbingan Tuhan akan terus berjalan sampai kami bertemu Tuhan Yesus pada hari kedua. Di Tuhan, biarlah Tuhan malam ini saudara-saudara kami akan istirahat di Jakarta. Tuhan pimpin istirahat mereka, supaya mereka boleh beristirahat dengan baik. Dan besok pagi mereka boleh bangun dengan tubuh yang sempurna dan mereka boleh melakukan segala aktivitas mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan kembali waktu kami dan pertemuan kami besok dan minggu depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke. Apalagi? Jadi jam 7. Papa, Downgrade. tolong ituin dong yang laptop aku tuh yang di-upgrade. Ya nanti setelah selesai nanti kita ngobrol berdua. Nanti ada pertanyaan nggak apa? Nggak ada ya, jadi jam 7 besok. Yang mau ikut silakan, yang mau belajar lagi silakan, yang mau memperdalam silakan. Besok kita akan belajar. Yang lewat kemarin kejadian 1 bisa buka di YouTube, dengar dulu kejadian 1 kayak apa. Supaya besok kejadian 2 masuk, agak bengong-bengong, nggak ngerti. Kejadian 1, kejadian 2 kan semua nyambung. Ya.
Itu kasut gue. Itu juga tapi Belum tidur. Belum tidur. Biasanya udah ngantuk. Udah tidur. iya udah ngantuk. Oke. Halo. Mas mau nonton dulu di laptop. Oke. Itu kalau jidatnya digigit-gigitin, jinnya keluar nggak dari kuping? Ada jin keluar gitu? Kan biasa kalau jin kan digigit-gigitin gosok 3 kali kan keluar tuh ada jin. Enggak ada. Nggak ada jin keluar. Jinnya tidur. Tidur. Enggak ada. Karena ntar mau nonton lagi di laptop. Nonton apa lagi udah jam? Laptop. Sekarang jam berapa? Nonton YouTube. Jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? 9. Oh, jam 9. Iya sih. Oke. 9. Hey, jangan kebanyakan minum. Lah, kok jangan kebanyakan minum kan air batuk. Bukan, dia udah mabok no. Tidur deh. Tidur deh coba. Jangan nonton lagi, udah mabok tidur. Kamu batuk ya? Batuk apa? Makan apa Ya. batuk? Aduh Jarang, si sih. Dede nih. Permen. Makan permen batuk. Permen. Batuk masih makan permen, nekat dong. Bisa